Mukjizat Nabi Saleh serta kisah singkat bersama kaum Samud. Nabi Saleh alaihissalam adalah nabi dan rasul kelima yang patut diimani. Nabi Saleh berdakwah di Al-Hijr yang saat ini dikenal sebagai Madain Solih, yakni kota-kota Nabi Saleh alaihissalam, antara Arab Saudi dan Suriah. Beberapa rumah dan batu-batu diyakini sebagai peninggalan Nabi Saleh. UNESCO menetapkan peninggalan itu sebagai warisan dunia. Allah mengutus Nabi Saleh untuk membawa kaum Samud kembali ke jalan yang benar. Sebelum diangkat menjadi rasul, Soleh adalah panutan di suku Samud. Kaum Samud terkenal memiliki ilmu batu dan bangunan yang andal. Namun, di sisi lain mereka menyembah berhala. Hal ini sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 73. Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Soleh. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu. Maka biarkanlah dia makan di bumi Allah. Dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun. Yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih." Terjemahan surat Al-A'raf ayat 73. Unta betina yang dijelaskan dalam ayat tersebut merupakan mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Saleh, sebagai tanda kebesarannya. Saat menyeru ajaran Allah, Saleh meminta kaum Samud untuk meninggalkan berhala dan menyembah Allah. Saleh mengajak kaum Samud untuk bertobat. "Hai Soleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami," kata kaum Samud kepada Nabi Saleh. Seperti dalam surat Hud ayat 62. Alih-alih mendengar Nabi Saleh, kaum Samud justru menentangnya. Kaum Samud meminta Nabi Saleh untuk mendatangkan mukjizat. "Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat. Jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar," kata kaum Samud kepada Nabi Saleh seperti dalam surat Asy-Syu'ara, ayat 154. Kaum Samud meminta Saleh menciptakan unta betina yang hamil 10 bulan di sebuah bukit berbatu. Nabi Saleh menyanggupi tantangan tersebut dan berdoa agar Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah lalu membelah batu di bukit itu dan di dalamnya muncul seekor unta betina sesuai dengan permintaan kaum Samud. Unta betina itu dikenal sebagai unta betina Allah. Nabi Saleh lalu meminta agar kaum Samud memperhatikan unta tersebut dan membiarkannya makan dengan leluasa. Nabi Saleh juga memperingatkan agar unta betina itu tidak diganggu karena ia mampu memenuhi kebutuhan susu seluruh kaum Samud. "Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan, yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar," kata Nabi Saleh sesuai surat Asy-Syu'ara ayat 156. Mukjizat ini membuat kaum Samud terbagi dua. Ada kelompok yang percaya atas kebesaran Allah dan mengikuti ajaran Nabi Saleh. Namun, ada pula kelompok yang ingkar dan menentang mukjizat itu. Mereka yang ingkar justru semakin kafir dan mengganggu si unta betina. Unta betina Allah dianggap mengganggu hewan ternak lain, meminum banyak air, dan berjalan dengan bebas. Para pemimpin di kaum Samud lalu membuat rencana untuk membunuh unta tersebut. Seorang bangsawan bahkan membuat sayembara dengan hadiah besar untuk membunuh unta betina. Saat malam tiba, 9 orang laki-laki melancarkan aksinya membunuh unta tersebut. Unta itu dipanah dan ditikam beserta dengan anaknya yang baru lahir. Kisah pembunuhan unta terdapat dalam surat Al-Qamar ayat 54. Kaum Samud yang ingkar kembali menentang Nabi Saleh untuk mendatangkan azab setelah unta itu dibunuh. Nabi Saleh kembali mengingatkan kaum Samud untuk bertobat sebelum azab benar-benar datang. Kaum Samud semakin tak senang dengan petuah Nabi Saleh. Mereka bahkan merencanakan pembunuhan Nabi Saleh. Namun, belum sampai rencana itu, Allah memerintah Nabi Saleh dan orang yang beriman untuk meninggalkan Al-Hijr karena azab akan segera tiba. Azab itu muncul di hari keempat setelah pembunuhan unta. Di hari itu, petir menyambar, bumi berguncang, dan menghancurkan kaum Samud. Kaum Samud pun binasa karena petir dan gempa bumi. Karena itu mereka ditimpa gempa. Maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Berikut bunyi terjemahan surat Al-A'raf ayat 78.
Dari kisah Nabi Saleh ini terdapat sejumlah hikmah yang dapat dipelajari. Pertama, Allah menunjukkan kekuasaannya melalui mukjizat unta betina kepada Nabi Saleh. Kedua, orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan azab yang nyata. Berhala-berhala yang semula disembah kaum Samud tak dapat menolong mereka saat azab Allah datang. Ketiga, Allah juga memberikan waktu kepada kaum Samud untuk bertobat mulai dari perintah Nabi Saleh, kemunculan unta betina, lalu setelah pembunuhan unta tersebut. Namun, ketika azab datang, tobat sudah tidak berarti di sisi Allah. Itulah kisah singkat dan mukjizat Nabi Soleh, alaihi salam. Semoga kita semua orang yang selalu meningkatkan keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.